Halo, cek satu, cek halo satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala mulki wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati jajaran Mustika Bapak Kapolsek serta Bapak dan Ramil, Ketua Panitia dan jajaran kepanitiaan turnamen sepak bola HUT RI ke-77 Mustika Cup Kecamatan Tonjong tahun 2022 yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat sehat sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di gedung SD 4 dalam acara technical meeting turnamen HUT RI ke-77 Mustika Cup Kecamatan Tonjong. Salawat serta salam kalau tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga dan sahabatnya. Baik, langsung saja saya sebagai pewasra akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk acara yang kedua sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia. Kemudian sambutan yang kedua akan disampaikan Kapolsek Tonjong, dan sambutan yang ketiga akan disampaikan dan Ramil Tonjong. Acara yang ketiga yaitu teknis pelaksanaan PM, dan acara yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita menginjak ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara yang kedua sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Turnamen Sepak Bola HUT RI ke-77 Mustika Cup Kecamatan Tonjong kepada Bapak Mas Turi SPD. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Kapolsek yang kami hormati, dan kepada Bapak dan Ramil, dan kepada Bapak dan Ramil yang kami hormati, rekan-rekanku semuanya, semua unsur panitia, dan semua calon peserta
dan semua calon peserta Muspika Cup, turnamen Muspika Cup yang untuk memperingati HUT RI yang ke-77 yang mudah-mudahan diberi satu kesehatan sehingga bisa melangkahkan kaki ke ruangan SD 4 ini. Terlebih dahulu marilah kita selalu bersyukur pada Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa diberi satu kesehatan. Dan saya sebagai ketua pelaksana untuk turnamen Muspika Cup tahun 2022 mengucapkan selamat datang kepada semua peserta turnamen Muspika Cup yang insya Allah setelah hari ini nanti technical meeting akan dilaksanakan take off yang pertama, yaitu pada tanggal 7. Pada tanggal 7 lantas dilanjutkan 7, 8, 9, 10. Setelah itu istirahat untuk digunakan kegiatan kepramukaan dan kegiatan upacara, yaitu dimulai dari tanggal 11 pembuatan kapling untuk kegiatan kepramukaan, lantas tanggal 11-nya tanggal 12-nya 12, 13 dan 14 dilaksanakan kegiatan kepramukaan, lantas tanggal 16-nya untuk gladi bersih petugas upacara yang akan dilaksanakan pada tanggal 17. Dan insya Allah kalau tidak ada kegiatan lagi dan tingkat kecamatan yang dipusatkan di lapangan B, insya Allah dilaksanakan lagi pada tanggal 18, mulai dilaksanakan lagi pada tanggal 18 dan seterusnya. Jadi agendanya kayak gitu. Dan untuk turnamen tahun ini dan sudah 3 tahun ini kami mengemas pemain itu lokal untuk kecamatan Tonjong. Tidak ada istilah pun pemain luar kecamatan Tonjong. Jadi khusus penduduk asli kecamatan Tonjong yang dibuktikan dengan KTP yang pertama, KTP yang kedua ijazah dan KK. Bagi anak sekolah yang belum punya KTP bisa menggunakan ijazah, mestinya ijazah yang terakhir. Kalau SMA berarti ijazah SMP-nya yang digunakan, nanti dengan dilampiri KK. Sehingga harapan kami nanti pelaksanaan ini betul-betul kondusif. Barangkali itu saja sekedar sambutan dari saya, mengucapkan selamat datang pada semua peserta yang akan mengikuti turnamen Muspika Cup. Saya pribadi dan seluruh panitia Muspika Cup terima kasih atas tahun kedatangan panjenengan di sini. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan teknikal ini berjalan dengan lancar dan aman. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Ketua Panitia Turnamen Sepak Bola HUT RI ke-77 Muspika Cup Kecamatan Tonjong. Untuk sambutan yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kapolsek Tonjong kepada Bapak Ibtu Teguh Adi Winarko, Sarjana Hukum. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat, dan yang terakhir adalah salam olahraga. Baik, yang saya hormati rekan saya Pak Dan Ramil, panitia pelaksanaan turnamen sepak bola Mustika Cup Kecamatan Bojong, dan para hadirin ofisial. Para ofisial sepak bola, pecinta olahraga sepak bola semua yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semua di sini, dan terima kasih atas undangan dari panitia kepada kami. Saya sebelumnya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Teguh, pangkat saya itu, jabatan saya Kapolsek Tonjong. Saya mulai berdinas di Tonjong mulai kemarin hari Selasa. Tentunya rekan-rekan semua, saudara-saudara saya yang ada di ruangan ini, saya mau izin untuk mengabdi di Tonjong. Apabila nanti saya main ke wilayah rekan-rekan semua, ke desa, atau mungkin ada yang bertemu saya di Alfamart, Indomaret, tolong tegur sapa saya karena saya belum kenal. Gitu ya. Baik, selanjutnya saya tidak perlu panjang lebar. Seperti kemarin panitia sudah menghadap ke saya mengajukan permohonan sifat bola. Kemudian saya sudah berkoordinasi dengan Pak Damil dan Pak Camat, dan ada masukan dari anggota saya bahwa pada intinya mereka menyampaikan, dan Tonjong sampai saat ini masih sejuk, aman. Terkait dengan sepak bola, historinya belum pernah ada keributan. Nah, saya apresiasi sekali hal tersebut. Langsung saya laporkan ke Kasat Intel dan Kapolres. Kemudian petunjuk dari beliau, administrasinya supaya dilengkapi dulu. Kemudian tadi saya sudah mengeluarkan rekom untuk dibawa ke Polres. Dari panitia sudah memberitahu saya bahwa dan besok pagi akan kami antar ke Polres rekomnya. Semoga saja kita berdoa sama-sama untuk administrasinya lancar. Terus terang, jiwa saya dengan jiwa rekan-rekan semua sama. Saya pecinta sepak bola. Bahkan nanti sore itu saya mau nonton PSM sama Jakarta. Hafal saya. Kalau malam nanti Arema sama Sleman, salah itu, Liga 1. Nah, ada hal yang perlu saya sampaikan sama rekan-rekan semua, bahwa saya berharap dan ini nanti panitia supaya diatensi, silakan dimasukkan dalam technical meeting juga. Intinya satu, keamanan. Apabila terjadi keributan, saya ulangi, saya minta pertandingan dihentikan seluruhnya. Jadi indikatornya bagaimana? Berarti rekan-rekan ofisial di sini semua bertanggung jawab. Kita semua bertanggung jawab masalah keamanan. Bukan hanya Pak Polisi, bukan hanya Pak Dan Ramil, bukan hanya panitia, tapi seluruh ofisial, pemain, korlap, penonton juga ikut bertanggung jawab. Mari kita sama-sama menjaga Tonjong ini yang sudah aman, damai, sejuk, bisa berdiri lebih aman lagi. Jati Barat ada sepak bola, Bumi Ayu sudah kembali sepak bola, tidak ada insiden apa-apa. Saya berharap pada saat pelaksanaan di Tonjong juga sama. Saya tidak perlu memanggil Brimob, saya tidak perlu memanggil pasukan dari Polres. Karena apa Pak? Aman itu mahal, nggak aman lebih mahal lagi. Paham ya semuanya ya? Nah, bagaimana supaya hal yang mahal itu jangan sampai terjadi? Ya, kita semua ini harus menjaga. Jadi nanti baik ofisial maupun korlapnya bisa memberi masukan kepada pesertanya, kepada pemainnya, atletnya, atau kepada penontonnya. Silakan, teriak-teriak silakan. Tapi ada ketentuannya.
Ketentuannya tentunya akan dibahas pada saat ini, ketika meeting ini. Gitu. Tentunya bagaimana? Haknya wasit seperti apa, kewajibannya wasit seperti apa, haknya penonton seperti apa, haknya supporter seperti apa, kewajibannya supporter seperti apa, ofisial harus bagaimana. Saya tidak paham pasal demikian, saya tidak akan masuk dalam ranah itu karena itu adalah ranah panitia. Saya hanya masuk dalam ranah keamanan. Ketentuan sepak bola, keamanan tidak boleh masuk ke dalam lapangan karena itu kewenangan dari wasit. Tapi apabila wasit menghendaki, panitia menghendaki kita masuk demi keamanan karena keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Saya tidak mau terjadi hal itu terjadi di Tonjong. Barometernya besok Pak sepak bola ini. Kalau sepak bola Muspika kan ya, apalagi membawa nama Muspika. Muspika itu berarti Kapolsek dan Ramit Macaman. Kalau Muspika Cup ini bisa kondusif dan aman, saya janji kapanpun akan masuk sepak bola saya backup. Karena saya sama-sama pecinta sepak bola, saya senang sepak bola. Walaupun saya nggak bisa main bola, ya bisa main tapi nggak ahli lah. Gitu. Di sepak bola itu banyak sekali karakternya. Ada sedihnya, ada jengkelnya, ada apalagi kalau yang bobotoh-bobotohan itu gue full 1, full 2, full setengah itu beda lagi ya. Gitu. Tapi jangan, bolehlah, tapi saya tutup mata aja kalau besok terjadi seperti itu ya. Silakan. Ada pembahasan. Nanti sore yang ini sama ini. Wanyong tadi jagone. Asik kita memang. Semuanya lupa politik, lupa, ya kan? Covid apa meneh, ya kan? Ya itu. Setuju ya? Dengan ketentuan tadi yang saya sampaikan. Saya kira itu saja dari saya. Monggo Pak Panitia nanti dilanjutkan dengan meetingnya. Saya harap pada saat dengan meeting nggak usah gontok-gontokan. Silakan demokrasi, tapi demokrasi yang tertib. Kalau nggak setuju ya mau mengundurkan diri juga ini nggak apa-apa kan gitu ya kan ya gitu. Itu saja dari saya akhiri wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Kapolsek Tonjong. Untuk dan selanjutnya Bapak Jadi Burhanuddin, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Tonjong, yang saya hormati Ketua Panitia Muspika Cup beserta anggotanya, serta yang saya hormati para peserta, official atau perwakilan yang hadir pada kesempatan hari ini. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul di aula SD Negeri 04 ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka technical meeting. Selawat serta salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Para hadirin sekalian yang saya hormati, saya sedikit saja menambahkan apa yang tadi disampaikan Bapak Kapolsek kaitannya dengan bergulirnya turnamen. Kita lebih yang paling utama adalah keamanan. Terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan lebih lanjut, kita akan melaksanakan kegiatan turnamen ini di lapangan Widodo atau lapangan OB. Itu ada dua nama ya. Yang pertama Widodo, kemudian yang keduanya OB. OB itu singkatan dari olahraga bersama ya. Kemudian Widodonya itu adalah Pak Widodo itu seorang jenderal. Ya, dulu itu beliau adalah jenderal yang pada saat penumpasan DWT itu berada di Tonjong. Ya, lapangan itu adalah bekas markas TNI Angkatan Darat. Kebetulan yang pada
saat itu ada kegiatan penumpasan DITI di wilayah Kecamatan Tonjong, kemudian sampai tanah itu diberikan kepada, diserahkan kepada oleh Kodam kepada Kodim untuk pengelola atau pengawasannya adalah Koramil. Ini biar rekan-rekan semua yang hadir di sini sedikitnya mengenal atau tahu sejarah ya tentang lapangan. Berarti ini adalah aset negara. Dalam hal ini pengawasannya adalah pada TNI Angkatan Darat, pada Koramil untuk digunakan olahraga atau kegiatan-kegiatan untuk warga masyarakat Tonjong. Ya, kalau untuk tanah sudah bersertifikat punya milik TNI Angkatan Darat atau ini adalah aset negara. Pengawasan itu hanya Koramil, hanya pengawasan aja. Pada dasarnya itu adalah aset negara yang dipergunakan untuk kegiatan aktivitas olahraga, diberikan oleh Kodim kepada warga masyarakat Tonjong untuk kegiatan olahraga ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Karena tentunya untuk lapangan sepak bola itu yang strategis, ya, dekat dengan fasilitas umum itu hanya ada di Tonjong, lapangan Widodo. Nah, ini pemanfaatannya adalah untuk setiap tahun sebelum ada COVID-19 itu ada agenda khusus rutinan tiap tahunnya adalah Muspika Cup. Ya, diselenggarakan setiap tahun. Syukur alhamdulillah pada saat sebelum COVID juga tidak pernah adanya keributan. Untuk itu kami berharap dengan adanya bergulirnya kembali Muspika Cup untuk tahun 2022 ini yang mungkin sudah vakum ya selama 3 tahun, kemudian bergulir lagi, diharapkan dengan adanya technical meeting ini untuk membahas turnamen. Tadi disampaikan oleh Pak Kapolsek, kita sepakat masing-masing nanti bisa mengendalikan timnya ketika pulang, apa-apa yang didapat hari ini supaya diberikan untuk kepada tim agar pada saat kita bermain atau sudah bergulir itu tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya turnamen berjalan dengan lancar, kondusif, aman. Ya, ini tanggung jawab kita semua, ya, bukan hanya dari keamanan saja, petugas keamanan saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Bagaimana kita menyelenggarakan turnamen ini bisa menjadi tontonan yang menarik. Ya, sepak bola itu saya kira juga kalau penonton bermain kasar justru akan kita tidak akan salut ya, tapi ketika mereka bermain cantik kita akan senang melihatnya. Sepak bola juga bagian dari seni ya. Jadi kita menontonnya enak. Bagaimana bisa tercipta seperti ini ya? Nah, nanti penjagaan semua ya sebagai official itu bisa membina timnya. Ya, kita bermain cantik, bermain sportivitas ya, dukung, jaga sportivitas itu adalah yang paling utama sekali. Karena namanya main bola itu body contact, jadi bersinggungan, ada jangan sampai dengan kegiatan-kegiatan itu terus menjadi suatu yang memancing emosi pemain ataupun penonton. Ya, jangan sampai terjadi provokasi sehingga timbulnya keributan. Untuk itu kita sepakat ya yang ada di sini untuk masing-masing nanti official bisa mengendalikan timnya agar bermain sportivitas, kemudian bermain cantik. Ya, yang diharapkan apa kesepakatan semua di sini adalah keamanan. Ya, kita buktikan dari awal sampai dengan akhir kondusif, aman, lancar. Insya Allah ini akan menjadi agenda yang selanjutnya dan tidak akan dipersulit ya ketika pengurusan izin. Kalau kegiatan-kegiatan tahunan ini berjalan dengan lancar. Ya, saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Nanti untuk lebih lanjutnya ini mungkin dari panitia saja langsung menyelenggarakan rapat teknikal meeting tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan. Pak, mohon bereskan. Terima kasih sambutan yang disampaikan oleh Bapak dan Ramil Tonjong.
Untuk acara yang selanjutnya yaitu acara inti teknis pelaksanaan technical meeting, dilanjutkan nanti undian. Ya, sebelum acara teknis, untuk karena waktunya mungkin akan lebih lama, jadi untuk acara pada hari ini untuk saya sendiri membawa acara, langsung saja saya tutup terlebih dahulu. Setuju ya? Ya, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila mana dalam penyampaian ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya Iri bila itu berkaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teknis silakan nanti akan dipandu atau dipimpin oleh Bapak Hadian Nugroho. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas waktunya Pak Habri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Jaya ya Mas ya. Nah ini, kalau salam olahraga itu jaya. Seluruh masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak tahu. Kalau salamnya pramuka, salam. Bedanya olahraga itu, salam olahraga jaya. Itu seperti itu. Sekali lagi, salam olahraga. Terima kasih rekan-rekan praktisi dari penggiat olahraga sepak bola khususnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang pertama mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Pada hari ini kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat dalam rangka technical meeting turnamen sepak bola BRI ke-77 Muspika Cup Kecamatan Tonjong. Untuk mempersingkat waktu, akan saya bacakan peraturan pertandingan yang sudah panjenengan terima. Nanti bisa disimak, dan keputusan apapun kita sepakati hari ini untuk jalannya pertandingan sampai dengan selesai. Peraturan pertandingan bab 1 umum. Peraturan pertandingan berpedoman mengacu pada peraturan PSSI dan FIFA. Peraturan umum pertandingan adalah sebagai pedoman untuk mengatur sesuatu yang berkaitan dengan turnamen sepak bola BRI ke-77 Muspika Cup Kecamatan Tonjong tahun 2022. Selain peraturan pertandingan ini dapat dikeluarkan sebagai peraturan khusus yang tidak bertentangan dengan peraturan umum. Untuk menjaga kelancaran dan ketertiban jalannya turnamen, maka diatur dengan peraturan pertandingan dan tata tertib. Bab 2. Jenis dan sistem pertandingan. Pertandingan bersifat turnamen, sistem gugur. Penyelenggara pertandingan memiliki hak kewenangan mutlak dan bertanggung jawab atas terselenggaranya turnamen sepak bola Muspika Cup Kecamatan Tonjong. 3. Peserta turnamen adalah klub sepak bola dari Kecamatan Tonjong. Setiap peserta dikenakan biaya pendaftaran 500.000. Setiap peserta wajib menandatangani surat pernyataan di atas materai guna mentaati peraturan pertandingan. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 5 Agustus tahun 2022. Apabila waktu yang tertentukan tersebut belum daftar, maka dianggap tidak ikut. Apabila peserta atau pemain atau supporter dari salah satu klub memancing keributan atau membuat keributan, maka klub tersebut akan didiskualifikasi dengan denda 5 juta rupiah. Pemain yang diturunkan dalam pertandingan ini dari klub sepak bola bersangkutan atau wilayah Kecamatan Tonjong dibuktikan dengan EKTP atau sejenisnya. Sebelum melangsungkan pertandingan, masing-masing akan daftar pemain 18 pemain berdasarkan nomor punggung kepada pengawas pertandingan atau petugas yang ditunjuk. Pertandingan dimulai pukul 16. Setiap tim wajib hadir 15 menit sebelum pertandingan dimulai untuk registrasi. Pertandingan berlangsung 2 kali 30 menit dengan ketentuan istirahat kurang lebih 10 menit.
Pergantian pemain dilakukan dengan 5 pemain. Setiap pergantian diharap memberitahu kepada pengawas pertandingan. Apabila kedudukan sama hingga babak kedua usai, maka penentuan pemenang dilakukan melalui adu penalti. Apabila masih skor sama, akan dilakukan undian atau yang biasa kita sebut itu sudden death. Ini bukan undian, toss coin maksudnya. Toss coin untuk memilih menendang atau jaga. Pemain tidak sah dan sanksi. Pemain yang sudah diganti tidak dapat dimainkan kembali dalam satu pertandingan atau mengikuti tim lain. Pemain yang mendapatkan kartu kuning mendapat denda 20.000. Pemain yang mendapat kartu kuning dalam satu pertandingan mendapat 2 kartu kuning, maka tidak boleh ikut 1 kali pertandingan berikutnya dan mendapat denda 40.000. Sedangkan 1 kartu merah tidak boleh ikut dalam 2 pertandingan. Ini yang dimaksud langsung mendapat kartu merah dan mendapat denda 50.000. Dan sebelum melaksanakan pertandingan, tim harus menyerahkan uang jaminan kepada pengawas pertandingan sebesar 100.000 rupiah. Pemain yang sudah ikut bermain di salah satu kesebelasan dalam turnamen tidak diperbolehkan ikut kesebelasan lain. Apabila dijumpai pemain sebagaimana poin C, maka klub yang bersangkutan dikenakan denda 500.000 atau diskualifikasi. Perubahan jadwal pertandingan. Apabila ada perubahan jadwal pertandingan, maka masing-masing peserta akan diberitahu secepatnya oleh penyelenggara. Plus mayor. Apabila suatu pertandingan dihentikan oleh wasit, pengawas pertandingan oleh karena keadaan alam yang tidak mendukung, maka pertandingan tersebut dianggap selesai apabila terjadi pemberhentian di waktu menit ke-50 atau 10 menit di babak kedua, kurang 10 menit di babak kedua. Dengan skor kedudukan akhir tetap berlaku. Apabila kedudukan sama, maka penentuan menang dilakukan undian atau toss coin. Juara pertandingan dalam turnamen ini terdiri dari 4 klub dengan ketentuan sebagai berikut. Juara 1 mendapatkan uang pembinaan 4 juta rupiah plus trofi dan piagam. Juara 2 mendapatkan uang pembinaan sebesar 3 juta rupiah plus trofi dan piagam. Juara 3 mendapatkan uang pembinaan sebesar 1.500.000 dan trofi dan piagam. Juara 4 mendapatkan uang pembinaan sebesar 1.500.000 plus trofi dan piagam. Ini juara 3 bersama yang dimaksud. Pemogokan. Apabila suatu kesebelasan mogok dan tidak mau melanjutkan pertandingan, maka kesebelasan tersebut dinyatakan kalah dengan tidak mendapat tuntutan apapun. Tidak hadir. Apabila salah satu kesebelasan tidak hadir tanpa memberitahu terlebih dahulu, maka dinyatakan kalah dan mendapat denda 500.000. Pihak lawan dinyatakan menang. Apabila kedua kesebelasan tidak hadir, maka kedua kesebelasan tidak mempunyai hak untuk maju ke babak berikutnya. WO. Waktu WO adalah 15 menit dari jadwal pertandingan dengan ketentuan 3 kali panggilan. Hukuman tim peserta ditetapkan WO. Perlengkapan pemain. Setiap tim peserta harus memiliki seragam dan nomor punggung. Pemain wajib menggunakan seragam atau jersey pada saat bertanding. Pemain wajib menggunakan sepatu bola pada saat bertanding. Pemain wajib menggunakan shin guard atau backer pada saat bertanding. Bantuan khusus atau kesehatan. Panitia hanya menyediakan P3K untuk kecelakaan ringan saja. 2. Panitia tidak memberikan bantuan dana transportasi. Panitia menyediakan tidak menyediakan tempat transit. Itu tidak masuk. Ya, jadi tidak. Nanti tempat transit itu langsung di lapangan sesuai dengan home base-nya. Peralatan. Pakaian kostum bernomor punggung. Memakai nomor punggung tetap selama berlangsungnya turnamen. Apabila terjadi kesamaan penitipan kostum kedua kesebelasan yang dapat mengukurnya kelancaran pertandingan, maka kesebelasan yang tercantum di bawah atau sebagai
awai harus mengganti. Panitia diusahakan menyediakan kostum pengganti. Tiap-tiap kesebelasan harus bawa bola sendiri untuk pemanasan. Pemain diwajibkan memakai pelindung juga. Hal-hal yang belum tercantum dalam pertandingan ini ditentukan oleh panitia. Pertandingan tidak meninggalkan ketentuan dalam peraturan PSSI. Apabila ditemukan hal yang luar biasa dan belum tercantum dalam peraturan ini, maka diputuskan melalui kesepakatan pada saat technical meeting kedua pihak. Ketentuan ini berlaku selama turnamen berlangsung. Tonjong 1 Agustus 2022. Panitia sepak bola Utari Mustika Kecamatan Tonjong. Ketua Mas Turi SPD. Sekretaris Apri Trisantoso SPD SD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan official, mari kita cermati bersama dan nanti silakan bertanya mana yang sekiranya belum paham ataupun apa dalam nanti pertandingan berlangsung, silakan boleh ditanyakan. Monggo, waktu dan tempat persilakan. Maka dari di mana ya, monggo Mas ke tengah sini, Mas. Maju yang maju nyanyi ya. Sini aja Mas. Ya. Bab 5 tentang pemain yang menambah 42. Artinya satu kali permainan 2 kali. Ini denda 20 plus 40 atau sekali itu 40.000 saja. Kalau kartu kuning 1 kali itu 20.000 Mas. Ya. Kalau 2 kali kartu kuning itu berarti mendapat denda 40.000. Berarti bukan 60.000 ya? Bukan. Oke. Bukan ya. Ya makasih. Tapi tidak mainnya di situ 1 kali ya. Makasih. Oke, sami-sami. Yang lain ada loh yang belum tertulis di sini ada. Biar jenengan memunculkan, nanti kita sepakati di TM. Ada yang belum saya tulis memang sengaja supaya jenengan juga mencermati, karena datang tidak hanya untuk melihat bagan, kocokan, selesai, tidak. Monggo dicermati apa yang sekiranya belum tertulis. Untuk pemain yang belum punya KTP, sekiranya apa yang mau disertakan untuk penguatan kepada tim lawan? Apa yang mau disertakan? Selain tadi yang sudah disampaikan itu ijazah, bila mana punya ijazah. Kakak itu bukan identitas menurut saya. Apa? Akte kelahiran. Akte kelahiran itu harus ada yang kita ketahui berdomisili atau berkelahiran. Karena di akte belum tentu kelahirannya Tonjong, padahal dia lahir di Tonjong. Iya kan? Aktenya buatnya di Tonjong, kelahirannya mana? Amerika Serikat ada, kelahirannya Sukabumi ada, kakaknya Tonjong, aktenya Brebes. Harus ada yang perlu kita pahami di sini. Apa kira-kira? Bingung kan? Selain KTP, kalau punya KTP aman. Identitas yang lain selain KTP untuk nanti cross check dengan tim lawan. Surat keterangan desa. 7. Surat keterangan desa itu identitas yang dikeluarkan oleh pemerintah desa. Ya. Itu bagi yang belum KTP. Bagi yang belum KTP. Tapi menurut saya KTP itu mudah. Kemarin saya buat langsung jadi. Kemarin saya buat. Hilang, ponakan saya hilang, KTP-nya, dompetnya hilang, langsung ke kecamatan, bawa belangko dari desa, jadi nggak sampai 24 jam. Saya tunggu malah. Jadi tidak ada yang susah menurut saya. Ya, gitu. Menurut saya itu alternatif kesekian kalinya. Nah, meminimalisirnya itu kan kita berarti yang usia masih di bawah 17 tahun kan belum punya KTP. Nah, itu tadi disampaikan ijazah atau ya paling
surat identitas dari desa itu apa namanya? Surat domisili dari kepala desa. Domisili itu kalau saya itu kan surat keterangan ya. Silahkan dilengkapi foto yang bersangkutan, di sampingnya nama kepala desa yang tanda tangan. Nanti di situ itu Pak Kepala Desa itu nyetempel dengan nempel fotonya. Fix ya, karena ini surat keterangan. Bisa dibuat seperti itu. Ya, stempelnya nempel foto. Karena itu kalau sudah ada stempel nempel di foto pemerintah desa, di situ ada kesalahan, bisa naik ke persidangan. Pemalsuan pasalnya. Setuju ya? Walaupun surat keterangan desa itu tidak ada fotonya, tapi khusus peraturan untuk di sini, ya, khusus untuk orang ini, silakan minta surat keterangan desa. Nah, sebelum di stempel sama Pak Kepala Desa, tempel dulu fotonya bersangkutan. Nanti stempelnya nempel di namanya Pak Kepala Desa dan nempel di foto tersebut. Bagaimana rekan-rekan? Setuju? Oke. Ya, insya Allah yang lain punya KTP semua ini. Berarti kita sepakati surat keterangan domisili dari desa dan berfoto, begitu? Ya, pengganti KTP-nya ya. Yang tidak menunjukkan KTP itu dengan itu ya. Jadi tidak usah membawa lain-lain lagi. Yang tidak bisa menunjukkan atau yang belum Ya, yang belum menunjukkan KTP dan belum punya KTP. Ya, tadi kan sampai lagi. Ya, ini saya tawarkan. Sekarang saya tanya, dari identitas ini, ijazah, KK, dan surat keterangan berdomisili yang berfoto, lebih legal mana? Coba saya sampaikan ke ijazah dan kalau mau ijazah dan KK berarti itu baru harus sepaket, dan itu harus membawa aslinya loh, karena KTP-nya juga asli. Bagaimana? Mau poin 1, KK dan ijazah terakhir, atau surat domisili berfoto, itu juga kuat, sangat kuat sekali. Oh begitu. Gimana rekan-rekan? Oke, kita sepakati ijazah dan KK asli. Jadi nanti kalau ada yang menyertakan fotokopian, berarti pemain tersebut tidak boleh main ya. Nah, yang lain? Silakan, ada yang bertanya lagi? Ya, 1, 2, beda tim ya. Monggo Mas, maju ke depan Mas. Di tengah nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di sini saya mau bertanya minimum dan batas maksimum usia pemain. Kemudian apakah ada pemain dari panitia yang boleh ikut jadi peserta? Ya, terima kasih. Terima kasih. Untuk usia di sini bebas, tidak ada kategori
usia dini, usia dewasa ataupun usia tua, semua boleh main di turnamen Muspika Cup. Untuk panitia yang ikut main ya, dimaksud gitu ya Mas ya. 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 Ini kemarin begini. Ada karena hari kemarin itu masih tercantum 27 tim dan yang baru registrasi hanya 15. Akhirnya All Star itu mendaftarkan diri. Dari All Star itu memang ada beberapa panitia yang ikut. Tapi untuk khusus saya pribadi menyampaikan kepada All Star, intinya All Star tidak ada indikasi untuk ke juara. Karena yang akan diturunkan kaki-kaki KB Mas, usia 40 tahun ke atas. Gitu. Ya. Nah, di sini memang ada beberapa yang akan turun main di All Star, tidak full tim karena rata-rata di luar panitia All Star itu. Tapi ada 1-2 pemain yang masuk. Untuk panitia dari maksudnya untuk dari panitia yang masuk ke tim selain All Star itu memang tidak ada Mas. Itu seperti itu. Jadi bagaimana kira-kira rekan-rekan? Gimana? Jadi karena kemarin itu kurang tim, akhirnya All Star kali terima. Nganggo nambah-nambah bayaran. Karena jujur untuk kebutuhan kemarin itu panitia sangat luar biasa, karena yang akhirnya tidak terduga harus mendatangkan slender. Tadi Pak Kapolsek menyebutkan kita izinnya untuk tahun ini itu tidak hanya terbatas di Polsek, rekan-rekan. Untuk perizinan kita sampai Polres. Ya mungkin rekan-rekan yang sudah pernah berhubungan sampai Polres tahu sendiri. Jadi mohon maaf sekali bila mana di minggu-minggu kemarin atau ya minggu-minggu kemarin itu beredar kabar di media sosial, bahkan ada yang menyampaikan di Facebook kegiatan 17-an gratis. Siapa yang mau saya datangi? Kecamatan mau saya datangi. Karena Nun Sewu, bahkan kenapa saya datangi ke kecamatan? Karena untuk khususnya sepak bola itu tidak ditopang biaya sepeser pun. Bahkan saya yang notabene pemain budi gawang harus rela memotong rumput, ya si pegel Mas, demi lancarnya acara ini. Makanya di media sosial ada yang ya saya baca, saya tahu akunnya, tapi saya tunggu sampai detik ini nggak menghadap dengan saya. Jore ini lombannya gratis kecamatan. Kenapa bayar sepak bola 500.000? Kalau mau menghadap saya saja, saya hadapkan dengan slender yang kemarin 2 hari datang. Betul. Di sini saya terus terang aja, kita terbukaan saja. Jadi sepak bola itu tidak ada yang gratis, Mas. Semuanya memang harus. Bahkan saya terima kasih dengan Pak Ketua Pak Mas Tuli yang meng-ACC hadiah total 10 juta. 10 juta. Dengan turnamen di Bumiayu kemarin, menurut saya ya Bumiayu masih kalah walaupun open. Itu seperti itu. Jadi semoga yang hadir di sini bisa menjelaskan ke bawah, ke masyarakat, ya, bahwa pelaksanaan di Tojong itu Muspika itu semua bukan punya panitia. Sampai lapangan pun tadi sudah disebutkan punya negara dan punya TNI. Udah. Nah, mungkin itu sekilas yang perlu dipahami. Jadi gimana Mas tadi dari tim mana? Selta, ya.
Nah ini kita, ya saya minta masukannya. Itu tadi kalau dari panitia ikut tim lain selain All Star sih tidak ada mas. Jadi hanya untuk menambah All Star yang kurang pemain. Kalaupun All Star nanti lengkap, dari panitia kita off, kita tidak ada yang turun, begitu guys sekiranya. Karena untuk All Star sendiri kemarin hanya pelengkap tambahan pendaftar, kemarin 27, ternyata hari ini membengkak 40 tim. Tepuk tangan buat 41, ada lagi 1, 41 dadak. Ya jadi kita masih sama standar seperti tahun yang sebelumnya 2017 itu di angka 43, kita 41. Oke, ada rekan-rekan lain yang belum ditanyakan atau mau ditanyakan? Monggo, Mas. Oke, monggo. Tiga E 5 juta. Apabila pemain selalu memancing. Oh, maksudnya sanksinya. Ya. Sanksinya di setiap keributan pasti ada laporan dari wasit yang akan diangkat sampai PSSI, sampai Polres. Itu biasanya kronologisnya seperti itu. Setelah sampai ke Polres, diangkat ke Komdis PSSI, di sana disidangkan, nanti di situ diputuskan mas, tim ini tidak boleh main di Puspika Cup selama, itu seperti itu biasanya. Nah, itu sanksi kepada tim. Nah, sanksi yang kedua biasanya kepada perangkat pertandingan. Ini supaya disampaikan juga perlu ini, biar di rekan-rekan itu tidak punya mindset tim mentok sih dihukum, wasit itu orang dihukum apa ya? Nah, ini saya sampaikan di sini. Jadi di Komdis yang biasanya dipanggil Polres, Mas Iding sudah tahu karena pernah mengikuti sidang di Brebes beberapa kali, mengikuti ya Mas Iding ya. Itu wasit pun biasanya dikenakan sanksi. Kalau wasit biasanya kalau kejadian di turnamen tonjok ya misalnya, ini biasanya wasit di off selama turnamen tonjok, udah off. Itu seperti itu. Atau biasanya berapa kali turnamen di wilayah Brebes Selatan off, melihat dari kejadiannya. Itu seperti itu mas. Jadi untuk kelanjutannya tetap hasil dari sidang Komdis PSSI dan Polres. Itu seperti itu. Ada lagi satu yang perlu ditambahi di sini, belum saya cantumkan, kartu 2 kali kartu kuning ya, sanksi 2 kali kartu kuning dan kartu merah di babak semifinal. Ini belum saya catat sengaja. Nah itu apakah akan tetap berlaku atau dihapuskan pemutihan? Kalau saya sih tetap dilakukan, karena pemain yang melakukan kesalahan sampai mendapatkan 2 kali kartu kuning dan kartu merah langsung, itu merupakan pemain yang tidak fair play menurut saya. Itu sekali lagi tidak fair play. Walaupun kita orientasinya ke juara, saya yakin semua rekan-rekan official di sini orientednya itu ke juara, ke kemenangan. Tapi panjenengan perlu dipahami, kalau ada kemenangan, kalau jenengan siap menang, berarti siap kalah. Itu sudah hukum alam. Begitu ya Mas Iding ya? Mas Iding yang sering mengikuti di beberapa wilayah. Apapun yang terjadi di situ, apapun keputusan wasit, ya tidak bisa digauhkan. Kecuali keputusan wasit dirubah bila mana belum ditiup kembali permainan selanjutnya. Contoh kejadian di Brebes kemarin belum lama, ada satu kejadian bola ditendang shooting lewat samping tiang, bolanya masuk nyakol. Yang menentukan gol itu hakim garis gol. Wasit mengikuti sinyal dari hakim garis gol. Tapi pemain yang nendang tidak selebrasi. Jangan kepriwe mas. PP-nya menyatakan memberikan masukan kepada wasit,
referee itu tadi tidak gol lewat samping lubang masuk. Tapi wasit sudah diberi sama tim garisnya memberi sinyal, pertandingan berhenti. Tim lawannya itu menyatakan ya yang menggolkan dia. Tapi di situ belum dimainkan kembali. Nah, ini poinnya. Wasit bisa merubah keputusan bila mana belum dilanjutkan kembali pertandingannya. Nah, pada saat itu tim dari lawan yang memasukkan ofisialnya itu datang pada saat berebutnya pengawas pertandingan wasit. Pengawas pertandingan ofisial yang ngegolkan itu datang menyampaikan, betul Pak Wasit, tadi tidak gol. Luar biasa kan? Nah, disitulah itu official yang menurut saya sangat fair play. Mungkin ada nyong tadi ya, lo wis nyangkol bodi yang gol, ya kan? Tapi officialnya datang, itu bilang betul itu tidak gol. Dasarnya dari mana? Dari pemain yang nendang. Mas, mau gol? Orang Pak, baru lewat pinggir tapi nyangkol menjero lubang jaringnya. Nah, karena wasit sudah dipenuhi, hakim garis juga sudah memberi sinyal gol, akhirnya keputusan itu dirubah kembali menjadi 0-0 lagi. Tapi kalau tadi wasit tanpa direbut terus langsung main lagi kick off, skornya 1-0, itu tidak bisa dirubah, Mas. Itu yang dimaksud, wasit tidak bisa merubah bila mana pertandingan sudah dimulai kembali. Tapi kalau belum, kejadian kedua lagi, kartu merah misalnya, wasit kadang ya ada yang lalai. Pokoknya kartu merah atau kartu kuning orang dibawa. Pemain tersebut padahal hanya handsball, mau kartu kuning karena nggak bawa kartu kuning, langsung kartu merah. Itu kesalahan wasit. Bisa dirubah nggak keputusannya? Bisa, kalau belum dimainkan kembali. Itu seperti itu, begitu ya. Kiranya itu masukan. Lalu tadi bagaimana kira-kira pemain yang dapat kartu 2 kali atau kartu merah langsung, akankah tetap ditetapkan peraturan ini atau dapat pemutihan? Sesuai saja, sesuai ini ya. Ya, oke, sesuai ini. Ada yang lain? Cukup? Kalau cukup, nanti langsung dilaksanakan. Ya, nanti akan dipanggil sesuai dengan kedatangan. Ini karena tadi yang sudah datang merasa tanda tangan datangnya terakhir ya. Ya, monggo. Ya, semoga tidak dapat undiannya tanggal 7, Mas. Nanti dengan moga-moga yang kuat ya. Ya. Karena hasil dari sini tidak bisa digaungkan, Mas. Tapi kalau tim yang mendaftar 2 itu pasti akan kita sidik, akan kita pisah di bagian A dan bagian B, itu seperti itu. Oke, sebelum itu silakan dari masing-masing yang nanti akan membawa ini dan langsung ditulis Pak Amri, langsung ditulis dan nanti bermaterai. Materai sudah disediakan dan mengganti barangkali yang belum beli ini ya. Harganya sesuai aja Pak. Harganya sesuai yang tertulis. Orang udah bati dari Rola Sewa, mau dari fotokopian konjol. Sesuai yang tertulis 10.000. Oke, sudah siap? Mas bisa dibantu? Dan tim yang kurang registrasinya juga harus langsung melunasi. Ya. Nanti orang lagi sim jaminannya apa ya? Aku bingung deh. Mas bisa untuk
Oh ya, official yang tadi belum menulis nomor di sini, nomor telepon karena harus dimasukkan di grup sementara selama turnamen untuk koordinasi jersey. Jadi di grup nanti kalau yang nanti ketemu, misalnya Samu Gali dengan mana Poreba misalnya di grup ketemu, lah saling mengirimkan foto jersinya. Ini. Nah jadi nanti kalau yang merasa away yang dibawa itu berarti harus mengganti atau nanti disiapkan panitia begitu. Dan logo tim nanti bisa dikirim ke grup untuk kita share ke media sosial, Facebook, Instagram atau yang lain. Ya, break dulu ya. Ya, break dulu. Oh, break visit. Mohon maaf sambil menunggu bagian pertandingan, ini kebetulan ada perubahan sedikit. Ini untuk sementara official menulis pernyataan, karena ini pernyataan sebagai dasar untuk nanti kita untuk persetujuan surat izin ke kabupaten Polres. Ini harus dikumpulkan, makanya ini ditulis dan harus dikumpulkan hari ini juga. Iya dibagikan ya, ya nanti saya bagikan, nanti diserahkan. SGBA, Samu Gali B, mana Samu Gali B sama A. Karisma. Samu Gali berarti cuma satu saja. Satu saja. Tunas Muda. Persika. Yang belum membawa material langsung membeli saja di Pak Apri, berarti tidak usah keluar. Untuk nempelkannya biasa ya, pakai ya
Biasanya kan di lidah ya, jinak. Persika, payung eling. Persika, terus payung eling. Karisma dengan Persika beda ya Mas Bayu. Mas Bayu apa? Karismanya. Kalau Persika ada. Payung eling sudah, mutiara. Mandalangu. Kobra muda. AB apa cuma satu Mas? Oh satu. Porembal AB. Satu aja. Remasta. Kalong FC. Bisbel FC. Putra Mandala. Mas Brajan, Mas Tommy Organa mana? Mas Tommy Organa ada. Merapat ke Mas Hafik. Mas Tommy Organa ada. Mas Tommy. Nomor HP-nya kelebihan 1. Putra Mandala sudah. Al Ghazali FC. Al Ghazali. Al Ghazali sudah. Dan Persib. Al Maliki. Al Maliki. Al Almas. Al Almas sudah. Putra Jaya. Ada yang hadir Putra Jaya. Mas. Putra Jaya. Mas Gondrong ya. Ya Mas Gondrong. Deh, kalau sudah dikembalikan. Kanzen. Bambu kuning. Bambu kuning. Dutal. Yang ngisi siapa? Ya. Ini Dutal Raja Wetan. Dutal udah. Dutal Raja Wetan. Porsuk. Perseka Jaya. Mas Tekan.
Persena. Ya. Cobra FC. Alipa. Olsa. Arselka. Organa. Oh, Arselka sudah. Persekap. Kalian yang mewakili ini dari Kalijuran. Persekap ada ya, Persekap pasal ASB Galaxy. Putra Kambar. Persib dari mana? Persib Mas. Persib ada. Persib Ketayu. Oh ya, siap. Motornya bagus. Yang belum tanda tangan supaya tanda tangannya nempel ke materai, rekan-rekan. Ya, tercoret ke materai tanda tangannya. Ada yang belum terpanggil dari tim yang hadir? Oh, dari mana Mas? Gagal. Sudah ngisi daftar tadi? Oh, belum ya. Jadi kan ngisi dulu Mas. Yang belum terpanggil dari tim mana? Pandawa belum daftar hadir ya? Pandawa mana Mas? Ya, untuk rekan-rekan tim yang perjalanannya lumayan jauh ya, meminimalisir waktu, silakan bisa datangnya lebih awal, lebih cepat. Barangkali butuh untuk sholat dan lainnya itu di sebelah lapangan ada musola, bisa sholat asar di sini. Jadi yang perjalanannya jauh bisa mengkira-kira perjalanan. Sampai tanggal 10. Tadi kalau kok rahasianya seling-seling mana bareng karena sungguh soal dari itu nggak gampang. Mas, kayak materialnya bisa turun? Enggak, materialnya Mas. Oke.
Ini ada yang belum menghadiri atau yang belum dipanggil? Sudah semua di yang datang hari ini? Kalau Ajis kalau FC. Ya. Enggak Mas Ajis nomor telepon. Mas Ajis kalau FC. Ada enggak? Nomor HP-nya Mas. ya. Terakhir tanggal 2 itu tidak Bonjol baru Lana 10 19 20 ya 21 langsung. Jo, mulai ini tanggal 12. Jikut-jikutan dari sini. Ada 085. Tidak. Saya absen sesuai dengan 2 pendaftaran yang belum tertulis di pendaftaran bendahara. Nanti silakan sebutkan dari tim mana. 1 Gaga, 2 Persik, 3 Persika, 4 Persia Dari SMK. Oh ya Spia. Sudah daftar hadir? Persia, Putrajaya, Pisbel, Organa, Porsuk A, Porsuk B, Al Ghazali, Payung Eling FC, Kalong FC, Mutiara, Sawung Galing A, Sawung Galing B, Kobra Muda, Pemdes Raja Wetan, Kobra Barupring, Bambu Kuning A, Bambu Kuning B, Karisma, Porembal A, Porembal B, Dutal, Kanzen, Alipa, Mandalangu, Remasta, Pandawa, Persena, Putra Kambar, Raja Wetan FC, Mahardika, Perseka, Karangjongkeng. Oh iya, sorry maaf. Perseka, Karanganjong, Elang Mas, Al Maliki, Tunas Muda, Persekap, All Star, Arselta, ASB Galaxy, Arkoda. Oh, coret. Kena mendaftar ya? Papak itu. Persib A, Persib B. Yang belum dipanggil? Papak itu. Putra Mandala, sebentar Mas, ini Mas. Mas Andre dari Pandawa FC. Rombongan Mas pedagang. Andre dari Pandawa FC. Bentar Pak. Wes siap Mas tutut sama uangnya belum masuk Mas. Iya. Kan ini Pak dirubah. Nomornya. Masih awal masuk. Masih orang kan iya Pak. Ya, Putra Mandala. Ada lagi yang belum terpanggil? Terakhir Putra Mandala, barangkali yang belum registrasi sekarang bisa langsung payung gitu. Sebelum buat bagan, payung eling. karena buat aja ya maju lagi. Sudah semua ya? Nih, tertinggal 144 Pak Tutup. 44. Ya, dibantu Mas Isa supaya 44 itu berarti mau dikasih
gampang atau ya cuma tangganya kan nanti harus ubah semua. Kalau masalah apa mungkin kata gampang ini full nggak nambahin. Nanti yang membuat tangga dengan Ya, begitu. Siap, Pak Bayo. Untuk bagan sudah fix, Pak. Usah bener berarti. Coba yang dihapus sebelah mana? Karena tadi nambah tim. Nomornya aja sebelah sini aja, Pak. Bagannya yang dihapus sebelah sini. Berarti yang sebelah sini nanti kan tanggalnya toh. Ini tas sudah betul Mas Iza. Tanggalnya. Ya. Nomornya aja lu. Nomornya aja bener. Nah. Ya, jadi sudah gepik totalnya 44 tim. Mau nggak tahu ini sudah daftar Pak, tapi tadi saya cek belum masuk registrasinya. Udaranya belum tadi dan pertama dalanya belum setor, jadi belum terus. Mohon maaf, Toyo. Pak Aris, ini Pak Aris. Insya Allah PG. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir rebutan bagan tidak diganti lagi pojok Toyo. Berarti orang semani itu. Nabi. Pertama ini sebenarnya belum. Sampai September. Pejati Pak Koy pejati barang pejati. Mas, tambahnya kan sih kudu buat tambah ya Pak. Sampai apa nih turunnya? Ya, nambah ini nambah ini satu atas bawah. Sarpe tahu? Ya maksudnya Sarpe sementara Ya, rekan-rekan grupnya sudah jadi. Silakan nanti bisa mengirim logo tim untuk nanti kita up ke medsos ya Mas Abi ya, untuk kita up pertandingan setiap harinya mana dengan mana. tangga saya serahkan terus ngomong lah. bagian kepala Terus ini gawe kalau matang Dan perlu diketahui untuk nanti parkir insya Allah, karena dari Polsek itu menghimbau supaya tidak mengganggu lalu lintas, kita tempatkan parkir di halaman parkir depan lapangan dan SD Tojopat di sini. Jadi nanti dari masing-masing tim dan supporter atau penonton yang ikut bisa langsung ke tempat parkir yang sudah disediakan sama panitia. apa dia Pak? Pacaran dong. Bawa, silakan bawa. Man bawa. Silakan bawa.
Ngapunten teman-teman, ini kan terdaftar grup yang menyetorkan nomor telepon ke absen tadi tercatat hanya ada kurang lebih 35. Barangkali nanti dari teman-teman yang belum masuk ke grup bisa konfirmasi ke nomor saya. Yang bisa konfirmasi ke salah satu panitia, nanti bisa saya masukkan ke grup. Tujuan dari grup ini satu, biar kita silaturahmi antar tim satu kecamatan. Mudah-mudahan dengan adanya wadah ini kita bisa mempererat silaturahmi antar klub. Harus sparring, harus apa kan bisa, komunikasinya lebih enak gitu ya. Barangkali teman-teman yang belum masuk ke grup, konfirmasi saja langsung, nanti bisa saya masukkan. Itu saja. Untuk surat pernyataan bagi yang belum, silakan. Surat pernyataan yang belum dikumpulkan silakan bisa dikumpulkan. Atau bagi yang belum mendapatkan belangko surat pernyataan silakan bisa ke depan. Soalnya tadi ada yang praktek yang belum diambil. Ya, sambil jalan saja ya Mas ya, supaya tidak terlalu sore. Dipanggil untuk mengambil drawing. Sawu galing, makanya sawu galing. Monggo. Ya, kalau nanti masih satu grup berarti ngambil lagi. Dilihatkan Mas ke sana Mas. Dilihatkan sana ya. Oh ya, 6. Sawu galing masih bisa 6. Sawu galing A. Oh B dulu. Oke, sawu galing B Pak. Sawu galing kan A. Sawu galing B dulu makanya. Bentuk wali. Aku susah hebat. 25 ya, beda bagan Mas. Beda bagan berarti bisa. Oke. Di bawah. Nenek ngono nang berapa? 25. Rezeki nampak karena ketemu nang kayu ngeling. Karisma. Dikocok-kocok dulu boleh Mas. Nomor 6. 9. Ini ada coretnya Mas. 9. Di bawah Mas. 9. Karisma. KH. Karisma. KHA. Tunas muda. Bismillah Mas. 34. Tunas muda di bawah Mas. Persika.
Bersikap. Nomor 26 Persika. Persika. Payung Eling. Ya, Payung Eling ini tim baru di Kecamatan Tonjong, paguyuban pedagang keliling se-Kecamatan Tonjong. Tepuk tangan. Luar biasa. Ternyata pedagang keliling antusias untuk 29 Payung Eling. Mutiara. Selanjutnya tidak usah mendekat lawannya yang dilihatkan 20 Mutiara. Bagian ini nanti akan dibuat filenya ya, supaya nanti bisa dilihat. Ini sementara. Mandalangu. Berapa mas? 3. Mandalangu. Kobra Muda. Kobra Muda. Langsung lawan. Amin. Kobra Muda. Pakai K atau pakai C? Oh pakai C Pak. Ya karena nanti kita bikin banner kan, jadi kalau ada kesalahan huruf konfirmasi. Porembal A dan B. Porembal. Porembal bukan Porembal. Santos FC. 7. Ini A apa B? A. Porembal A. Porembal A. Satu lagi mas. Tadi mana? Yang tadi mana? Ya disimpan. Ya, dilihatkan mas. Dilihatkan ke sana. Ya, 39 Polis. Porembal B 39. Remasta. Nomor 17 Remasta. Kalong FC.
19. Kalong FC 19, Pak. Kalong FC. Pisbel. Pisbel. Pak. Pisbel. Pisbel double S, Pak. Pisbel FC. PI, Pak. PI S double bel BEL. Pisbel L FC. Putra Mandala. Dua 24 Putra Mandala. Oh iya tadi ada yang kelewat sih. Belum. Jadi itu benar jenengan. Kita nanti mengenai siji kiye tambah. Al-Ghazali dari mana Al-Ghazali? Perwakilannya Al-Ghazali orang penyiaran tanggalnya umum Al-Ghazali Untung yang pertama umat tangan tanggal tahu balik Al-Ghazali tahu balik tanggalnya Persib Pemedan Loroneng kan abis sih ya jalan orang ini wis penting perulawane di tanggalnya ya di share maning di share ning grup 38, Pak. Persib apa B? B. Persib B, Pak. Untuk jadwal saya di grup ya. Masih ada waktu jeda 1 hari. Angel yang ngumpet. 8, Pak. Persib A. Fidol. Ya. Banyak banget yang banyak. Sini akeh. Persib A, anak itu Persib A, ini salah Persib Al-Maliki. Tiga 7 Al-Maliki. Al-Maliki terakhir Pak IG.
LIC C dulu. I. FC. Elang Mas FC. Elang Mas. Ijen. Tiga dua Pak. Elang Mas FC. Putra Jaya. Waktu Jaya CS. Putra Jaya. Dong Alif. Oh, kayaknya masa 22 Putra Jaya. Bir, kudu dipukul dah. Ayo elit lawannya. Pernyataan Dua Pak. Berapa tadi? Dua Pak. Di sini Pak. Bawah. Itu 23. Iya Pak, kenapa balik? Putra Jaya ya. Putra Jaya FC. Itu dihapus Mas bisa di atas. Kanzen FC. Kanzen. Tiga 31 Pak Olis. Kanzen. Kanzen FC 31. Ya, Kanzen FC. Bambu kuning. Mau Pak Guru. 36 A atau B? B. Bambu kuning A atau B? Bambu kuning B. Oke Pak. Lagi Mas. 21 bambu kuning A. Bambu kuning A. Pak Olis nomor 21. Dutal. 44 Dutal. Raja Wetan. Osi. Timnya apa ini Osi? Raja Wetan FC. Raja Wetan FC ya Mas. Apa namanya di FC kemarin itu? Kan biasanya siapa yang jemput gitu? Anak. Anak kalau 23 atas Pak. Raja Wetan FC. lawan wes nemu. Apa nih? Porsuk. Porsuk mana loro ke? Porsuk A dan Porsuk B. Ramandala. Loro sekalian di kota. Porsuk A nomor 5 Pak Olis. Porsuk A nomor 5 Porsuk A. Ya, lagi Mas.
Ambil lagi mas, harus bagian yang B ya. Bisa. 30 porsuk B. Nomor pira dari sini? Oh iya, wis bener. Ora porsuk. Darling, karo railing. Perseka Jaya. Makasih. Perseka Jaya. Perseka Jaya. Empat puluh tiga Perseka Jaya. Persena. Persena. Persena Negara. Kip ni orang mana kip? Kip ni Camat FC. Cadangan mati. 12 Persena Pak. Persena FC. Sapri 12 Persena FC. Kobra FC. Kobra FC. Kobra FC. Lek, pas bagi apa, Lek? Kobra. Kobra FC. Alifa. Empat puluh Polis. Alifa FC. Alifa FC. Double L apa lah? Double L apa? Pakai P, pakai P ya, tulisannya betul nggak? Alifa. All Star. All Star. Ya wes wes. 11 All Star. 11 All Star. Mas Apri All Star 11. Mayan Olin Mayan. Mayan ya. Sedengah segini mari. Iya. Lapor kalau recycle. Arselta. Arselta. Kayu recycle. Hilang 41 Arselta. Arselta 41. Organa. Iyo. Awalnya harus kok. Gimana terus pergi ini. 14 Organa. Organa 42. Organa FC. Persekap. Persekap ini kali jurang. Persekap biasa. Persekap itu strategi jual. Pada bae loro sih. Daripada beda waktu ya mau putar di situ. Strategi. Persekap 10. Persekap Galaksi. Galaksi 14 Galaksi 14 ASB Galaksi ASB Galaksi Putra Pambar. Putra
gambar. Nomor 1 oh mainnya Dik 18 Putra Gambar. Persik Persik dulu. 16 Persik. Persik berdiri FC ya benar Gangga. Jawa FC 35 Gangga. Polis 35 Gangga. Gangga nomor 1 Sabri pakai kursi. Pandawa. Pandawa. Persia. Persia. Oh iya. Ini SMK Yaskia Persia. ada 2 yang belum isi nih 13 yang merasa belum ngambil Mas Apri Persia. Yang belum Persia 13 yang merasa PNM kemudian batin SGA SGA. Oh iya PNS Pemdes 15 Pemdes Raja Wetan.